Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir di pertemuan ini, pertemuan ke-12, di mana kita akan membahas terkait dengan kebijakan dividen. Ini juga merupakan rangkaian dari pembahasan yang sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu permodalan jangka panjang, di mana pada saat permodalan jangka panjang itu selain merubah financial structure, juga merubah struktur permodalan yang ada di perusahaan itu karena adanya penggunaan dana jangka panjang. Biasanya dalam dana jangka panjang itu gitu ya, perusahaan membutuhkan dana tambahan yang sangat besar untuk menunjang kegiatan investasi mereka gitu ya. Nah, dana ini bisa mereka peroleh dari instrumen investasi saham maupun obligasi. Nah, saat ini kita bahas adalah dividen, di mana seorang investor gitu akan mendapatkan capital gain maupun dividen dari investasi yang telah mereka lakukan. Nah, oke, simak terus pembahasan kali ini dan kita akan coba melihat dividen baik dari sisi konsep kebijakan maupun dari sisi praktisnya. Oke, sebelum kita mulai, beberapa poin yang perlu dipahami oleh kita semua pada materi hari ini adalah di akhir sesi ke-12 ini, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang jenis dividen dan cara pembayarannya, kemudian isu penting seputar kebijakan pembayaran dividen, kemudian perbedaan cash dividen dan stock dividen, kemudian stock repurchase sebagai alternatif terhadap pembayaran dividen. Nah, menarik sekali kita lihat bahwa ketika kita berbicara tentang dividen, tentu ini sebuah balas jasa gitu ya bagi para pemegang saham yang diberikan oleh perusahaan, sehingga layak kita kaji lebih jauh bagaimana kemudian kebijakan dividen ini di sebuah perusahaan. Oke, baik. Di sini kita lihat bahwa kebijakan dividen adalah keputusan tentang laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan sebagai laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Nah, ini merupakan runtutan dari aktivitas operasi ya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, dan aktivitas operasi ini tercermin dalam laporan laba rugi ya atau income statement. Di sana kita lihat bahwa ketika ada peningkatan pendapatan, kemudian diiringi dengan stabilnya atau konstannya biaya atau turunnya biaya, akan berdampak kepada peningkatan dari sisi net income-nya. Nah, ini menarik sekali bahwa bentuk investasi yang tepat kemudian menguntungkan, maka perusahaan juga semestinya gitu ya mempertimbangkan untuk memberikan sebagian laba yang dimilikinya kepada pemegang saham. Karena secara teknis bahwa dividen ini merupakan kompensasi ya yang diberikan oleh pemegang saham kepada investor. Nah, jika perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai laba dividen, maka kebijakan ini akan mengurangi laba yang ditahan dan mengurangi total sebesar dana internal atau internal financingnya. Akan tetapi jika suatu perusahaan menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana internal akan semakin besar gitu ya, dana cadangan internal ketika suatu perusahaan ingin melakukan suatu ekspansi investasi ataupun kebijakan perusahaan lainnya gitu ya, mereka telah mempunyai dana internal yang cukup besar sehingga eksekusi terhadap kebijakan itu semakin cepat gitu ya.
Begitu pula perusahaan juga akan menentukan bagaimana kemudian perusahaan harus mengeluarkan kebijakan dividen yang optimal gitu ya, dalam konteks bahwa kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga memaksimalkan harga saham gitu ya. Harga saham maksimal itu akan meningkatkan nilai atau value perusahaan. Nah, ini jelas bahwa tujuan perusahaan itu didirikan kalau kita kaitkan bahwa perusahaan ingin menciptakan value gitu ya bagi para pemegang saham, stakeholder, shareholder ataupun debt holdersnya. Dengan begitu kepercayaan bagi para pemangku kepentingan tadi akan terus meningkat ya kepada perusahaan itu. Hal ini diindikasikan dengan kinerja saham itu yang terus positif gitu. Kinerja dividen atau dividen optimal ini bisa kita lihat dari rumus di sini ya, P0 sama dengan D1 DI dibagi KS dikurangi G, di mana G ini adalah growth, P0 adalah harga saham, dan DI adalah dividennya. Model harga saham di atas menunjukkan bahwa pembayaran dividen yang terus meningkat gitu ya, tentu akan meningkatkan P0-nya atau harga sahamnya. Meningkatnya harga saham berarti meningkatnya nilai perusahaan. Namun pembayaran dividen yang lebih besar akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi, sehingga akan menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya akan menurunkan harga saham. Jadi kebijakan dividen ini harus hati-hati ya bagi manajemen perusahaan, dan tentu mempertimbangkan aspek historisnya ya, aspek historis dari sisi investornya, kemudian aspek kedepannya ya, perusahaan bagaimana bisa running ke depan sesuai dengan target atau kondisi yang sudah ditentukan atau yang sudah diramalkan ke depannya. Berikutnya kita lihat bahwa kita bicara tentang dividen dan cara pembayarannya, tentu ini sangat menarik gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, tipe dividen itu ada dua kategori umum ya yang terjadi di suatu perusahaan gitu ya. Yang pertama adalah dividen cash, kemudian ada dividen non cash gitu ya. Terjadi dividen saham, stock dividen, dan stock splits atau pemecahan saham gitu ya. Jadi dua jenis dividen ini menjadi acuan ya bagi manajemen dalam menentukan pilihannya. Namun dalam menentukan pilihan juga banyak sekali bukti praktis ya, yang tentu dari hasil riset-riset para ilmuwan yang melahirkan beberapa teori-teori yang mencoba memecahkan suatu kebuntuan akibat adanya pilihan apakah perusahaan itu membayar dividen dalam jumlah yang besar atau membayar dividen dalam jumlah yang kecil atau tidak mengeluarkan dividen sama sekali gitu ya. Mari kita lihat pembahasan di sini ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana dividen cash dan dividen non cash itu diterima gitu ya, tentu ada beberapa poin yang perlu dipahami ya dalam mekanismenya gitu, atau cara agar investor itu menerima pembayaran dividen. Yang pertama, istilah yang pertama adalah declaration dates, tanggal pengumuman pembayaran dividen. Kemudian ada holder of record dates, perusahaan menutup buku pemindahan saham dan menyusun daftar pemegang saham pada tanggal tersebut. Kemudian yang ketiga ada ex dividend dates, tanggal pemisahan pemegang saham yang tidak berhak menerima dividen. Kemudian ada payment dates atau tanggal dari pembayaran dividen. Berbicara tentang tanggal pengumuman pembayaran itu adalah tanggal pada saat pembayaran dividen diumumkan oleh perusahaan
Misalkan direksi melakukan rapat kemudian memutuskan untuk membayarkan dividen, keputusan tersebut akan diumumkan tanggal sekian-sekian gitu ya. Kemudian dividen akan dibayarkan pada tanggal sekian dan diumumkan perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar dividen kepada para pemegang saham tadi, gitu ya. Jadi ada tanggal yang diumumkan, kemudian ada tanggal yang dibayarkan. Kemudian berbicara tentang ex dividend rate, ini juga kita lihat bahwa tanggal di mana pembeli saham sebelum tanggal tersebut berhak atas dividen. Jika pembeli saham sesudah tanggal tersebut atau pada tanggal tersebut ia tidak berhak memperoleh dividen itu. Sebaliknya, bagi penjual jika ia menjual saham sesudah tanggal ex dividen, maka ia masih berhak memperoleh dividen pada saat tanggal pencatatan. Semua pemegang saham yang berhak atas dividen yang akan dicatat. Artinya bahwa ketika kita punya saham PT entitas X gitu ya, yang akan dibayarkan 2 hari kemudian, namun sebelum 2 hari gitu ya kita sudah menjual saham entitas X tersebut, maka kita tidak berhak menerima dividen tadi gitu. Kemudian payment date, tanggal dibayarkan, itu tanggal pembayaran kepada semua pemegang saham yang berhak menurut catatan yang dibuat pada tanggal pencatatannya gitu ya. Jadi tanggal pencatatan ketika kita membeli saham itu gitu ya, sampai kemudian kita tahan sampai kepada tanggal dibayarkan dividen itu, maka investor itu akan mendapatkan uang dari pembayaran hasil dividen tadi gitu ya. Kemudian mengenai pembayaran uang tadi, istilahnya itu adalah pembayaran dividen dalam bentuk cash. Kemudian berikutnya ya, kita melihat bahwa stok dividen atau dividen saham. Stok dividen adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham kepada pemegang saham. Pembagian dividen saham ditinjau dari sudut pandang perusahaan tidak lebih dari rekapitalisasi perusahaan. Artinya pembagian dividen saham tidak merubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya merubah struktur modal saja gitu ya. Ini stok dividen tadi ya, non kas dibagi menjadi 2 ya. Ada dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas, uang tunai yang akan ditransferkan ke pemegang saham ya sesuai dengan besarnya ya jumlah saham yang dimiliki oleh investor itu dikali nominal dividen yang dibagikan per lembar saham yang telah ditetapkan oleh entitas tersebut. Kemudian berikutnya, contoh pembagian dividen saham. Perusahaan Citra sebelum membayarkan dividen saham memiliki struktur modal sebagai berikut. Saham biasa 40.000 lembar dibagi 1.000 per lembarnya, jadi totalnya adalah 40 juta. IGO saham adalah 10 juta, kemudian laba ditahan adalah 50 juta. Kemudian modal sendirinya adalah 100 juta. Kemudian perusahaan Citra membayar dividen saham sebesar 5% dari jumlah saham yang beredar atau sebanyak 2.000 lembar saham. Harga pasar saham pada saat itu adalah 2.500 per saham. Jadi ada kenaikan 1.500 ya, ini dari 1.000 menjadi 2.500. Kemudian setelah pembagian dividen saham, maka struktur modal perusahaan akan menjadi ya saham biasa 42.000 dikali 1.000 ya,
Tadi kita lihat ini 40.000 saham biasanya, kemudian akan berubah menjadi 42.000 dikali 1000, 42 juta. Kemudian agio sahamnya 13 juta dengan laba ditahan 45.000, jadi murah sendiri akan tetap 100 juta. Ingat, nilai dividen saham dibagikan sebesar 5 juta ya, 2000 dikali 2500. Ini 2000 lembar saham ya, dikali 2500 dialokasikan pada saham biasa, jadi 2 juta. Ingat, saham biasanya 2 juta. 2000 dikali 1000, 2 juta ini adalah hasil perkalian 2000 dikali 1000 ya, harga saham awalnya sebelum ada kenaikan. Dan ini harga 5%-nya 5 juta. Ini ada atau dikalkulasikan sebanyak 2000 lembar sahamnya. 5% dari 100 ada 55 juta dalam bentuk saham, itu ada 2000 lembar saham. Kemudian harga saham saat ini itu 2500. Kemudian dan agio saham 3 juta ya, 2500 dikurangi 1000 dikali 2000. Itu agio saham itu 3 juta. Jadi ada perubahan struktur modal gitu ya. Jadi ada peningkatan gitu. Jadi 42 juta, 40 juta tadi ditambah 2 juta jadi 42 juta ya. Kemudian 10 juta agio saham dari 10 juta menjadi 13 juta ini. Kemudian laba ditahannya itu sekitar tadi 50 juta akan berubah menjadi 45 juta gitu ya. Jadi sesuai dengan pengertian awal tadi gitu ya, bahwa kebijakan dividen akan mengurangi laba ditahan tentunya. Ini dampak atau implikasinya adalah di 45 juta ini. Kemudian ditinjau dari sudut pandang pemegang saham ya, pembagian dividen saham secara teoritis tidak bermanfaat kecuali tambahan lembar saham, sedangkan nilai saham dan proporsi kepemilikan tidak berubah. Contoh, apabila seorang pemegang saham mempunyai 100 lembar saham dan harga per lembar saham adalah 2.500 atau nilai sahamnya adalah 250.000. Setelah pembagian dividen saham, jumlah saham yang dimiliki menjadi 105 lembar saham dan harga per lembarnya akan turun menjadi 2.380,95 atau 2.500 dibagi 105 gitu ya. Harga nilai sahamnya saat ini dibagi harga jumlah saham yang dimiliki saat ini. Alasan perusahaan bagian dividen saham adalah perusahaan kesulitan likuiditas ya, ini dalam bentuk dividen sahamnya atau stok dividen ya. Kemudian perusahaan melakukan investasi baru, yaitu membutuhkan dana segar ya untuk membiayai investasi yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Kemudian stock split ya, pemecahan saham. Stock split merupakan tindakan perusahaan untuk memecah satu saham menjadi 2 atau lebih sehingga menambah jumlah saham yang beredar dan diikuti dengan penurunan nilai nominal dan harga saham secara proporsional. Stock split dilakukan pada saat harga saham sudah terlalu tinggi. Alasan perusahaan melakukan stock split adalah untuk menurunkan harga pasar saham sehingga meningkatkan likuiditas saham. Ya, ini juga kadang harga saham yang dimiliki oleh entitas X tadi misalkan sangat mahal dan sulit dijangkau oleh investor retail yang mungkin dana buat investasinya itu cukup kecil gitu ya, sehingga mereka kesulitan untuk memiliki saham tersebut. Nah, oleh karena itu harga saham kemudian di stock splitkan gitu ya. Apakah itu 1/2, 1/3, 4 dan seterusnya.
Yang ini juga dilihat dari tingkat likuiditas dari saham itu gitu. Jadi tujuan dari stock split ini diharapkan saham-saham yang telah melakukan stock split ini bisa lebih liquid diperdagangkan di bursa efek. Kemudian berikutnya adalah stock split tidak mempengaruhi jumlah modal maupun struktur modal perusahaan, tetapi hanya merubah jumlah saham yang beredar dan nilai nominal sahamnya. Stock split tidak mempengaruhi jumlah modal maupun struktur modal perusahaan, tetapi hanya merubah jumlah saham yang beredar dan nilai nominal dari saham itu. Contoh stock split perusahaan Citra memiliki struktur modal sebagai berikut. Nah, ini contoh yang di awal tadi ya. Kemudian kita lihat perusahaan melakukan stock split, yaitu satu saham dipecah menjadi dua saham, yaitu 1:2 ya. Satu saham dipecah menjadi dua saham. Nah, kita lihat implikasinya adalah setelah stock split, struktur modal perusahaan menjadi saham biasa 80.000 ya. Ingat, yang tadi itu adalah 40.000, kemudian dipecah menjadi dua, jadinya 2 dikali 40.000, sehingga 80.000. Kemudian dari sisi harganya gitu ya, 1.000 juga dipecah gitu ya menjadi dua gitu ya. Jadi menjadi 500, 80.000 menjadi 500 1000 menjadi 500. 80.000 dikali 500 adalah 40 juta ya. Kemudian agio 10 juta, laba ditahan 50 juta. Jadi tidak akan merubah struktur modal gitu ya. Jadi hanya menambah jumlah saham yang beredar dan meningkatkan likuiditas dari saham tersebut. Kemudian ada reverse split. Reverse split merupakan tindakan perusahaan untuk menggabungkan dua atau lebih saham menjadi satu saham. Reverse split dilakukan pada saat harga saham rendah dengan tujuan untuk meningkatkan harga saham perusahaan. Ini juga kebalikan dari stock split gitu ya, dimana stock split itu kita pecah gitu ya, sementara reverse split ini kebalikannya, kita menggabungkan agar saham yang terlihat rendah itu ketika diperdagangkan itu nilainya akan semakin tinggi gitu ya. Kemudian kontroversi dan teori kebijakan dividen ya. Kita bicara tentang teori kebijakan dividen. Dividen itu ada teori relevan dividen irrelevancy teori dividen yang tidak relevan gitu ya. Nah, teori ini dilakukan oleh Modigliani dan Miller tahun 1961. Menurut teori ini, kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan atau harga pasar saham perusahaan. Asumsi yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller atau disingkat dengan MM ini adalah tidak ada pajak, kemudian tidak ada biaya emisi dan transaksi saham, leverage tidak berpengaruh terhadap biaya modal, kemudian investor dan manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan, artinya pasar efisien gitu ya. 5. Pendistribusian pendapatan antara dividen dan laba ditahan tidak berpengaruh terhadap biaya modal sendiri. Kebijakan penganggaran modal independen dengan kebijakan dividennya. Jadi dalam model Modigliani dan Miller ini pasar diasumsikan itu pasar sempurna gitu ya, dimana dari sisi perusahaan, jika perusahaan ingin membayar dividen semuanya pada tahun ini, perusahaan bisa meminjam sehingga tahun ini perusahaan bisa membayar lebih besar dibandingkan kapasitas pembayaran tahun ini. Jadi
karena tidak adanya biaya emisi dan biaya transaksi saham gitu ya, perusahaan akan melakukan peminjaman gitu ya untuk membayarkan dividen itu gitu. Walaupun menurut teori ini perusahaan melakukan pemberian dividen itu tidak berpengaruh gitu ya kepada nilai perusahaan atau harga pasar saham dari perusahaan itu gitu. Kemudian berikutnya, inti dari pendapat Modigliani dan Miller ini adalah bahwa pengaruh pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham di offset gitu ya sepenuhnya oleh cara pembelajaran investasi yang dilakukan sebuah perusahaan. Menurut penurunan harga saham karena pembelajaran eksternal sama dengan kenaikan harga saham karena pembayaran dividen. Dengan demikian kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga saham. Jika perusahaan telah membuat keputusan investasi, maka perusahaan harus memutuskan apakah perusahaan menahan laba untuk membayar investasi atau membayar dividen dan menerbitkan saham baru atau surat utang sejumlah dividen yang dibayarkan gitu ya. Ini perusahaan dalam konteks ini melakukan dua-duanya gitu ya, membayar dividen kemudian menerbitkan obligasi atau meminjam lagi untuk membayarkan menutupi uang yang sudah dikeluarkan dalam pembayaran dividen tadi, yang nantinya akan uang dari hasil penjualan obligasi atau pinjaman ini untuk digunakan dalam pembiayaan investasi sesuai dengan pembahasan pada permodalan jangka panjang itu ya, dimana investasi di sini adalah investasi jangka panjang dan punya prospek bagus bagi pertumbuhan entitas ini. Kemudian berikutnya, secara matematik Modigliani dan Miller membuktikan sebagai berikut. Harga saham sama dengan nilai sekarang dari arus kas yang diterima sebagai pendapatan saham pada waktu yang akan datang. P0, ini kita lihat persamaannya 1 dibagi 1 plus K dikali D1 ditambah P1. P0 adalah harga pasar per lembar saham pada waktu awal, kemudian K tingkat kapitalisasi perusahaan pada suatu kelas risiko gitu ya, kemudian dividen per lembar saham pada periode T saat ini ya, kemudian P 1 harga pasar per lembar saham pada periode T saat ini. Nah, kita coba membandingkan atau melihat data historis ya, nilai yang yang kemarin, kemudian kita lihat dengan nilai yang saat ini, atau nilai yang saat ini gitu ya dengan nilai yang akan datang. 0 ini saat ini, kemudian 1 adalah yang akan datang. Kemudian lebih lanjut bahwa anggap N adalah jumlah saham pada waktu T sama dengan 0 dan M adalah jumlah saham baru yang dijual pada T sama dengan 1 ya, atau yang akan datang dengan harga P1. Nilai saham yang beredar menjadi gitu ya. Kita lihat N ini adalah anggap harga saham dikali P0, 1 dibagi 1 plus K ini. Nah, N dikali D1 ditambah N dikali M ya. M ini adalah jumlah saham yang beredar dikali P1 dikurangi M, jumlah saham baru dikali P1 gitu ya. Nah, jumlah saham baru yang diterbitkan untuk membelanjai investasi adalah MP1 ya, ini sama dengan 1 dikurangi X dikali N D1. Nah, jadi disederhanakan dari rumus ini kita bisa sederhanakan untuk mencari gitu ya nilai yang akan datang gitu ya ketika ada perubahan dari jumlah saham dan
adanya jumlah saham baru yang diterbitkan gitu ya, maka kita akan menggunakan persamaan 3 ini, di mana I adalah total investasi baru pada waktu T sama dengan 1, kemudian X adalah total laba perusahaan pada waktu T sama dengan 1 gitu. Kemudian dari persamaan ini gitu ya, kita coba distribusikan gitu, substitusikan, maka akan diperoleh persamaan ya, N P0 sama dengan 1 plus 1 ditambah K dikali kurung kurafas dalam kurung N plus M ya, dikali P1 dikurangi 1 plus X. Pada persamaan 4 terbukti bahwa dividen tidak mempengaruhi harga saham gitu ya. Jadi dividen di sini tidak muncul di persamaan yang keempat ini, sementara di persamaan kedua dan ketiga maupun ke-1 itu dividen itu muncul gitu ya. Namun ketika kita substitusikan gitu ya persamaan 3 dan 2 itu, maka dividen tidak mempengaruhi harga saham P0 ini ya teman-teman. Nah, salah satu kebijakan dividen yang mempunyai implikasi pada dividen yield funds ini adalah dividen payout as a residual decision. Maksudnya adalah dividen yang akan dibayarkan gitu ya, atau dividen sisa jika laba ditahan itu atau uang yang dimiliki perusahaan itu sudah digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dimiliki perusahaan dan masih ada sisa uang yang dimiliki. Nah, sisa inilah yang kemudian digunakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Jika perusahaan memperoleh laba, maka laba diprioritaskan untuk membelanjakan investasi terlebih dahulu. Kalau ada sisanya, baru kemudian dibayarkan sebagai dividen. Artinya di sini bahwa keputusan yang paling penting pada teori dividen yield funds ini adalah bahwa dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan gitu ya, dan tidak meningkatkan nilai saham. Kemudian dividen juga dibayarkan setelah ada nilai sisa gitu ya. Ketika laba perusahaan itu digunakan untuk membiayai investasi gitu. Ketika ada sisa gitu ya, baru kemudian sisa uang itu digunakan untuk membayar dividen. Dan tentu ini nilainya ya bisa dibayangkan mungkin cukup relatif kecil gitu ya. Nah, ini juga mungkin tidak menarik gitu ya bagi beberapa investor. Hari ini juga memunculkan teori lain gitu ya, selain dari teori ini gitu, yaitu teori yang mengatakan relevansi dividen gitu ya. Pembayaran dividen itu adalah meningkatkan nilai perusahaan gitu ya, meningkatkan harga saham gitu ya. Nah, ini muncul di relevansi dividen terhadap pertumbuhan sebuah perusahaan. Dalam teori ini didukung oleh beberapa ahli ya, yang coba kita lihat di sini, ahli yang pertama adalah kita lihat dividen dibayar lebih tinggi gitu ya, the bear hand theory gitu ya, the bear hand theory. Argumentasi teori ini bahwa pembayaran dividen mengurangi ketidakpastian dan mengurangi risiko gitu ya, sehingga mengurangi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham atau KS atau biaya modal saham itu sendiri. Kemudian beberapa poin yang mengatakan atau mendukung
teori dividen dibayar tinggi adalah mengurangi ketidakpastian, kemudian mengurangi konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Kemudian efek pajak pembayaran dividen tinggi akan membuat pembayaran pajak itu lebih rendah, gitu ya. Nah, teori the bid hand theory ini dikemukakan oleh ahli ya, Myron Garden dan John Leitner, gitu ya. Mereka berpendapat bahwa biaya modal sendiri KS akan naik bila dividen dikurangi karena investor lebih yakin terhadap penerimaan dari pembagian dividen daripada capital gain, gitu ya. Investor itu lebih yakin, gitu ya, pembayaran dividen itu, gitu, karena pasti, gitu ya. Sementara capital gain ini mereka tidak yakin, gitu. Oleh karena itu ini akan meningkatkan nilai dari perusahaan. Capital gain yang akan dihasilkan juga dari laba ditahan, gitu ya. Capital gain bagi investor kadang diperoleh juga dari capital gain diperoleh dari peningkatan harga saham saat ini dibandingkan dengan harga saham pas pertama kali investor itu memiliki saham tersebut. Nah, jadi teori ini menyarankan perusahaan untuk membagi dividen yang tinggi agar biaya modal yang rendah. Nah, menarik sekali ini ada biaya modal yang rendah, gitu ya, karena ada efek pajak, gitu ya, sesuai dengan kita bahas kemarin itu ada di biaya hutang, gitu ya. Biaya hutang tentu dividen akan mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian berbicara tentang mengurangi ketidakpastian, gitu ya. Dividen yang tinggi akan membantu mengurangi ketidakpastian. Beberapa tipe investor akan menyukai pendapatan saat ini ya, karena dividen diterima saat ini, sedangkan capital gain diterima di masa yang akan datang. Ketidakpastian dividen menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ketidakpastian daripada capital gain, gitu ya. Kemudian karena faktor ketidakpastian berkurang, investor semacam itu mau membayar harga yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yang tinggi. Ini logis sekali bahwa kadang beberapa investor akan melirik bahwa di mana saham yang membagikan dividen yang lebih tinggi, dia akan menunjukkan minatnya kepada saham tersebut, gitu ya, sehingga dia akan membeli saham itu. Ketika banyak pembeli ya, tentu harga saham itu tercermin ya, atau menjadi permintaan itu tinggi, gitu ya. Ketika permintaan itu tinggi, maka harga saham itu juga akan meningkat, gitu ya. Maka itulah kenapa dividen ini relevan bagi peningkatan pertumbuhan dan nilai perusahaan. Kemudian mengurangi konflik keyakinan antara manajer dengan pemegang saham, gitu ya, di mana argumen lain yang mendukung pembayaran yang tinggi datang dari kerangka teori keyakinan ya, agency teori. Menurut teori ini, konflik bisa terjadi antara pihak-pihak yang berkaitan di perusahaan. Sebagai contoh, manajer disewa oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan agar tujuan pemegang saham maksimalisasi atau maksimisasi nilai perusahaan bisa tercapai. Tetapi manajer bisa mempunyai agenda sendiri yang tidak selalu konsisten, gitu ya, dengan tujuan para pemegang saham tadi, sehingga terjadilah sebuah konflik, gitu ya, antara keagenan dengan manajer dan pemegang saham tadi. Namun dari konflik ini bahwa
perusahaan mempunyai kelebihan kas gitu ya atas proyek dengan NPV positif. Nah, di sini juga dilihat bahwa manajer lebih canggih gitu ya, dia akan lebih memilih NPV yang menguntungkan atau yang lebih besar dari satu ya untuk dibiayai, sehingga dari perusahaan yang sehingga dari proyek baru ini ber-NPV negatif positif lebih dari satu, maka ini akan menguntungkan ya dan mendatangkan uang kas baru yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, kas inilah yang kemudian akan dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, maka dengan demikian konflik antara manajer dengan pemegang saham ini bisa netralisir dengan adanya arus kas atau inflow kas masuk dari proyek yang menguntungkan tadi. Kemudian efek pajak juga ya, di mana dividen mempunyai pajak efektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan capital gain ya. Tetapi dalam beberapa situasi investor memilih pembayaran dividen yang lebih tinggi karena pajak yang lebih rendah. Ya, ini juga dilihat dari beberapa negara yang mengatur, contohnya di Amerika Serikat ya. Pajak untuk dividen itu sendiri ya lebih besar ya, 38% dibandingkan dengan pajak untuk capital gain-nya adalah sebesar 28%. Kemudian poin yang kedua adalah dividen dibayar rendah pada variabel pajak dan floating cost. Nah, ini jelas sekali ya pajaknya. Kemudian poin kedua, ada biaya emisi itu ya, biaya transaksi, kemudian ada biaya underpricing, ada biaya saham gitu ya, saham baru diterbitkan gitu ya. Nah, dari biaya-biaya ini diasumsikan ya, jika perusahaan membayar pajak dan kemudian menerbitkan saham, maka akan dikenakan biaya emisi gitu ya. Nah, karena itulah perusahaan membayarkan dividen lebih rendah sehingga tidak perlu menerbitkan saham baru gitu. Jadi asumsinya di sini adalah dividen harus dibayarkan lebih rendah karena dalam dividen juga perusahaan juga sudah dikenakan biaya transaksi, biaya emisi gitu ya. Maka kemudian ditentukan pembayaran dividen itu lebih rendah atau yang seharusnya bisa dibayar lebih tinggi, tapi karena perusahaan ini berpikir bahwa mereka juga sebelumnya pas penerbitan saham baru dikenakan biaya transaksi atau biaya emisi gitu ya, maka kemudian dividen yang dibayarkan juga yang ditetapkan akan lebih rendah. Kemudian berikutnya teori yang berikutnya adalah teori dividen residual yang tadi dibahas, yang menarik tadi itu ya, bahwa perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai gitu ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa manajer lebih mementingkan membiayai proyek-proyek baru yang menguntungkan tentunya gitu ya. Baru kemudian ketika ada sisa atau residualnya, dari residual ini, dari nilai residual inilah yang kemudian akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Manajer keuangan akan melakukan langkah-langkah gitu ya. Ini juga penting sekali ketika perusahaan mengambil kebijakan menganut teori dividen residual ini gitu. Yang pertama adalah entitas harus menetapkan penganggaran modal optimum gitu. Usulan investasi NPV-nya harus positif atau lebih besar dari satu akan diterima. Jadi artinya ketika banyak sekali usulan investasi, kemudian dari usulan investasi itu jika kemudian ada beberapa yang lebih besar dari satu, nah itu yang akan diambil, kemudian dilihat dari nilai yang lebih tingginya gitu tentunya ya. Kemudian menentukan jumlah saham yang diperlukan untuk biaya investasi baru sambil menjadi sambil menjadi struktur modal optimal gitu ya.
Artinya bahwa ketika perusahaan sudah menentukan jumlah saham yang diperlukan untuk investasi baru gitu ya, menerbitkan saham baru gitu ya. Kemudian perusahaan juga harus menghitung gitu ya, menganalisa dari struktur saham yang dikeluarkan itu berapa tingkat persentase yang nantinya bisa merubah dari struktur modal perusahaan. Seperti yang kemarin kita bahas bahwa ketika perusahaan itu menerbitkan saham baru gitu, kemudian menerbitkan surat utang baru atau obligasi baru, ini juga akan merubah kepemilikan gitu ya, struktur permodalan dari perusahaan itu gitu. Karena nanti akan dimana investor itu akan ikut memiliki atau menjadi pemilik dari perusahaan itu gitu. Kemudian menggunakan dana internal, ini dana yang dimiliki dari laba ditahan tadi. Kemudian membayar dividen jika ada dana sisa. Nah, ini penting sekali ya gitu. Bagi seorang manajer keuangan di perusahaan menghitung gitu ya, berapa yang harus dikeluarkan untuk biaya investasi yang menguntungkan tadi gitu ya, NPV lebih dari 1 atau positif. Kemudian dari perhitungan apakah penerbitan saham baru atau utang baru itu merubah struktur permodalan perusahaan. Kemudian dilihat juga dana internalnya apakah sudah digunakan juga untuk biaya investasi tadi. Kemudian jika kemudian ada dana sisa, baru dari sisa dana itulah dibayarkan ke pemegang saham dalam bentuk dividen saham, dalam bentuk dividen. Kemudian berikutnya ada teori konstan payout ratio, di mana perusahaan membagikan dividen berdasarkan laba yang konstan gitu ya, di mana rumusnya adalah DPR sama dengan DPS dibagi EPS dikali 100%. DPR adalah dividen payout ratio, DPR adalah dividen payout share, kemudian EPS adalah earning per share. Ini rasio ini dapat kita lihat di rasio nilai pasar ya. Kemudian berikutnya adalah low regular dividend plus extra ya. Kebijakan dividen ini merupakan kombinasi antara dividen konstan reguler tadi di atas dan konstan payout ratio yang digunakan oleh perusahaan dengan laba dan arus kasnya sangat fluktuatif. Dividen konstan atau dividen cash gitu ya, yang kita bahas tadi. Sementara dividen payout ratio kita lihat dari rasio DPR-nya ya. DPS kita bagikan dengan EPS dikali 100%, dan rasio ini ya sangat fluktuatif ya, tergantung dari proyek-proyek yang dibiayai itu apakah arus kasnya lancar atau seperti apa gitu. Ini juga sangat berisiko bagi perusahaan. Kemudian beberapa isu penting di sekitar kebijakan pembayaran dividen ya. Nah, isu yang pertama adalah dari built-in the hand theory, Myron Garden dan John Lindner tadi ya, bahwa dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham perusahaan. Nah, ini penting sekali ya, bahwa kadang beberapa riset empiris ya, dibuktikan juga bahwa kadang ada saham atau entitas tertentu yang membayar dividen sahamnya ya, kemudian harga sahamnya akan ikut meningkat. Dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor gitu ya. Karena apa? Karena investor akan mendapatkan uang dari dividen itu gitu. Ketidakpastian yang didapat dari pendapatan capital gain di masa yang akan datang ini juga mempengaruhi behavior dari investor itu gitu. Mereka lebih yakin gitu ya, karena sudah mendapatkan uang dari hasil investasi yang mereka lakukan dari pendapatan dari pembayaran dividen ini. Kemudian investor memberikan nilai lebih tinggi atas dividen yield ya, dibandingkan dengan capital gain yang diharapkan dari pertumbuhan perusahaan jika laba dipakai untuk membelanjai investasi. Kemudian tax preference theory ya,
menyatakan bahwa dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Pengaruh negatif terjadi karena ada perbedaan tarif pajak atas dividen dibandingkan dengan capital gain tadi, adalah 38 dan 28 tadi. Yaitu tarif pajak atas dividen lebih besar daripada tarif pajak atas capital gain. Investor lebih menyukai capital gain daripada dividen. Nah, menurut tax preference ini gitu. Berikutnya adalah cara menghindari pajak atas dividen. Menurut Mailer dan Scholes ya, investor dapat menghindari pajak atas dividen dengan jalan melakukan suatu pinjaman yang cukup untuk menimbulkan Rp1 beban bunga untuk setiap Rp1 dividen. Contoh, seorang investor mempunyai investasi 20.000 pada saham perusahaan BC dalam bentuk saham dengan menghasilkan dividen sebesar 8% atau Rp1.600. Di samping setiap tahun harga saham diharapkan tumbuh sebesar 6%, sekarang investor meminjam Rp40.000 dengan bunga 12% dan menginvestasikan pada saham perusahaan BC tersebut. Berdasarkan dana tersebut atau soal tersebut di atas, jika kita implementasikan ke dalam rumus yang sebelumnya gitu ya, dividen terima adalah 60.000 ya, kita kali 0,08 atau 8% tadi sama dengan 4.800 ya. Nah, dikurangi bunganya 40.000 dikali 0,12 ya, jadi bunga itu 4.800. Pendapatan bersih adalah 0 ya. Nah, kenaikan harga saham yang diharapkan adalah capital gain. Nah, jadi harga beli sebelumnya dengan harga saat ini itu capital gain ya. 60.000 dikali 0,06 sama dengan 3.800. Berdasarkan contoh perhitungan tersebut, investor dapat menghindari pembayaran pajak atas dividen yang tarifnya lebih tinggi dan hanya membayar pajak atas capital gain yang tarifnya lebih rendah. Nah, beberapa ilustrasi ya, grafik pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham berdasarkan 3 teori tersebut tampak ya, sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah rasio pembayaran dividen ya, ada 20%, 15%, 10%, 5%. Nah, menurut Bentham Theory gitu ya, jadi dividen payout itu dibayarkan akan lebih tinggi gitu. Sementara Merton, Modigliani dan Miller gitu ya, irrelevant teori ya, dividen irrelevant teori gitu ya, dia akan membayarkan dividen secara konstan dari periode ke periodenya. Kemudian di tax preference ya, dia akan membayarkan dividennya lebih rendah gitu ya, cenderung fluktuatif atau lebih rendah dari periode ke periode. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pihak manajemen dalam menentukan dividen payout ya. Dana yang dibutuhkan perusahaan di masa yang akan datang, ada likuiditas, kemampuan perusahaan untuk meminjam, nilai informasi dividen, pengendalian perusahaan, sifat pemegang saham, pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditur, serta inflasi gitu ya. Kemudian berikutnya isu-isu lain investor dan dalam kebijakan dividen ya. Bagaimana reaksi investor terhadap perubahan kebijakan dividen tergantung pada beberapa pandangan. Yang pertama adalah information content atau or signaling hypothesis ya. Investor menganggap perubahan dividen sebagai signal atau sinyal dari manajemen tentang ramalan pendapatan perusahaan gitu ya. Jadi ada kenaikan, penurunan perusahaan itu menjadi sinyal bagi seorang investor untuk melihat bahwa ada perubahan atau ada pergerakan dari pendapatan dari perusahaan itu gitu. Ramalan naik, ya, jadi itu pendapatannya akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian clientele effect gitu ya, adalah kecenderungan perusahaan untuk menarik investor tertentu yang menyukai kebijakan dividen perusahaan gitu. Jadi ternyata di pasar modal itu ada banyak tipe perusahaan investor gitu. Ada investor yang sangat tertarik pada dividen gitu ya.
biasanya ini investor-investor pemula gitu ya, yang menginginkan dividen, atau investor yang istilahnya mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang gitu ya. Dia akan melihat dan lebih tertarik pada perusahaan yang membayarkan dividen yang konstan atau lebih tinggi. Kemudian free cash flow hipotesis, ya, perusahaan membagikan dividen dari free cash flow-nya yang tidak diinvestasikan pada proyek dengan NPV positif atau NPV lebih besar dari 1. Aspek lain kebijakan dividen ada stabilitas dividen. Misalkan ada perusahaan alfa menerapkan kebijakan tidak stabil gitu ya, kebijakan dividennya tidak stabil gitu. Jadi dari waktu ini ada EPS ya, ini per share ya, kemudian dividen payout share, kemudian ada waktu. Nah, biasanya gitu ya, EPS dengan DPS itu dia sangat fluktuatif dari waktu ke waktu gitu ya. Ada kadang naik turun. Begitu juga dengan DPS. Jadi tidak stabil. Ini juga mencerminkan bahwa terilhami dari penjelasan di atas bahwa kadang investor itu lebih tertarik gitu ya kepada kebijakan dividen. Ketika perusahaan itu menentukan dividen yang lebih tinggi gitu ya, maka investor akan bereaksi terhadap informasi itu bahwa perusahaan akan mampu meningkatkan pertumbuhan labanya gitu ya. Kemudian perusahaan beta menerapkan kebijakan dividen stabil gitu ya, di mana EPS-nya itu kadang mengalami fluktuatif juga gitu ya dari waktu ke waktu, sementara DPS-nya cukup stabil ya. Sehingga ini juga menarik atau membuat investor tetap memiliki saham perusahaan atau entitas tersebut gitu. Sembari investor itu menunggu atau mendapatkan capital gain-nya. Kemudian target dividen payout ratio ya. Perusahaan yang menerapkan kebijakan target dividen payout ratio menetapkan DPR tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan hanya akan meningkatkan DPR jika pendapatan perusahaan meningkat dan perusahaan merasa mampu untuk mempertahankan kenaikan pendapatan tersebut dalam jangka panjang. Kemudian ada regular and extra dividend. Perusahaan membayarkan dividen dalam jumlah yang tetap atau konstan tadi secara teratur, dan apabila pendapatan perusahaan meningkat cukup besar, perusahaan membagikan extra dividen di samping regular dividen. Jadi ada dividen bonus itu ya istilahnya, karena ada peningkatan kinerja perusahaan yang mungkin signifikan, baik dari pembiayaan yang dari proyek yang NPV-nya positif tadi, atau dari kinerja organik dari perusahaan yang sudah efektif atau yang efisien tadi. Kemudian berikutnya perbedaan cash dividend dan stock dividend yang sebelumnya dilihat di awal gitu ya. Kadang kita melihat bahwa apakah lebih menarik gitu ya dari cash dividend atau stock dividend. Dari pengertian ini bahwa cash dividend, pembayaran dividen dilakukan dalam bentuk cash yang akan dibayarkan ke para pemegang saham. Besar nilai yang diterima pemegang saham tergantung misalnya dividen cash yang diterima per saham dikali jumlah saham yang dimilikinya. Jadi berbicara tentang cash ya, tentu akan kita bahas di materi berikutnya adalah tentang manajemen cash, bahwa cash is a king gitu ya. Uang cash adalah, siapapun yang megang uang cash adalah raja gitu ya, karena uang cash bisa digunakan dalam bentuk dan digunakan untuk berbagai aktivitas kegiatan investasi gitu. Nah, siapapun yang banyak memegang uang cash dan menggunakan itu dengan efektif, maka akan meningkatkan pendapatan bagi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, stok dividen adalah pembayaran dividen dalam bentuk tambahan saham stok yang diterima oleh pemegang saham. Kemudian berikutnya adalah stock repurchase sebagai alternatif terhadap pembayaran dividen.
repurchase of stock, pembelian saham, kembali saham ya. Pembelian kembali saham dilakukan jika perusahaan mempunyai kelebihan kas sementara tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Perusahaan dapat menggunakan kelebihan kas untuk membeli kembali saham yang beredar atau dibagikan kepada sebagai dividen. Pembelian kembali saham yang beredar diharapkan dapat meningkatkan harga pasar saham. Jika tidak ada perbedaan tarif pajak antara dividen dan capital gain, penggunaan kelebihan kas untuk pembelian kembali saham yang beredar atau dibagikan sebagai dividen bagi investor tidak ada bedanya. Ini asumsinya adalah pajak yang sama antara dividen dan capital gain. Namun pada kenyataannya berbeda. Kemudian secara teoritis, capital gain yang diperoleh dari pembelian kembali saham yang beredar sama dengan dividen yang dibayarkan jika tidak ada pembelian kembali saham. Contoh, perusahaan Neo sedang mempertimbangkan untuk mendistribusikan kas sebesar Rp1.500.000 dalam bentuk dividen atau membeli kembali saham yang beredar. Perusahaan memiliki informasi sebelum pendistribusian sebagai berikut. Laba bersih, ini after tax 2 juta rupiah, jumlah saham beredar 50.000 lembar saham, EPS 40, harga pasar saham 600, price earning ratio-nya 15 kali. Nah, dari data-data ini kita coba melihat jika dibayarkan sebagai dividen, maka dividen diharapkan adalah 1.500.000 dibagi 50.000. Kita lihat di sini ya, kas dan jumlah lembar saham sama dengan Rp30. Nah, jika dipakai untuk membeli kembali saham yang beredar, maka jumlah saham yang bisa dibeli adalah 1.500.000 dibagi 6, 30 ya. Maka 2.381 lembar saham, sehingga EPS setelah pembelian kembali saham adalah 42 gitu ya. Di sini EPS-nya adalah 40, ada peningkatan EPS-nya. Apabila price earning ratio sebesar 15, maka harga pasar saham adalah 15 dikali 42, yaitu 630. Besar nilai capital gain adalah 630 dikurangi 600 sama dengan 30. Harga saham sebelum pembelian kembali saham adalah 15 dikali 40 sama dengan 600. Dalam pembelian kembali saham, harga minimum equilibrium yang harus ditawarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah PX sama dengan PX ditambah D per S. PX adalah harga pasar saham sebelum pendistribusi, DS jumlah dana yang didistribusikan, S jumlah saham beredar sebelum distribusi. Berdasarkan contoh di atas, maka harga equilibrium adalah 1.500 dibagi 6.000 ya, ditambah 1.500 dibagi 50.000. 1.500 dibagi 50.000 sama dengan 630.000. 630 rupiah per lembar sahamnya. Kemudian dari perhitungan ini tentu ada beberapa perubahannya jika perusahaan melakukan pertimbangan apakah melakukan pembelian kembali atau tidak gitu ya. Ketika dia melakukan pembelian kembali, maka EPS itu akan naik gitu ya. Nah, kemudian harga saham juga akan ikut naik gitu ya. Jadi ada daya tawar yang tinggi gitu ya, ada permintaan gitu ya, sesuai dengan hukum penawaran gitu ya. Ketika ada permintaan terhadap harga saham itu banyak, maka harga saham juga akan lebih tinggi atau lebih mahal. Kemudian faktor dalam kebijakan dividen ya, beberapa faktor, ada kesempatan investasi, dan ada profitabilitas dan likuiditas ya, ada stabilitas pendapatan, kemudian ada pembatasan situasi bunyi normal ataupun resesi ini gitu ya. Berbicara tentang kesempatan investasi ya, semakin besar kesempatan investasi, maka dividen yang bisa dibagikan semakin sedikit. Akan lebih baik jika dana ditanamkan pada investasi yang menghasilkan NPV positif. Sementara profitabilitas dan likuiditas maksudnya adalah perusahaan yang mempunyai aliran kas atau profitabilitas yang baik
bisa membayar atau meningkatkan dividen. Hal yang sebaliknya ya menjadi jika aliran kas tidak baik. Alasan lain pembayaran dividen adalah untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mampu mempunyai kas yang berlebih seringkali menjadi target dalam akuisisi. Untuk menghindari akuisisi, perusahaan tersebut bisa membayarkan dividen dan sekaligus juga membuat senang para pemegang saham. Kemudian ini juga dilihat dari aspek manajerialnya, di mana manajemen atau ownernya ketika dia punya cash yang tinggi, dia akan berpikir untuk melakukan akuisisi gitu. Maka kemudian manajemen juga akan manajer juga akan melihat bahwa ini harus dibayarkan kepada pemegang saham sendiri. Maka dia mencari saham juga senang. Kemudian akses ke pasar uang pendapatan perusahaan stabil alias semacam datang juga diperkirakan akan lebih akurat ya. Perusahaan itu bisa membayar dividen yang lebih tinggi sehingga menjadi sebaliknya ya. Ketika kemudian perusahaan mampu memprediksi kas masuk menjadi stabil ke investasi mereka lakukan, maka perusahaan sangat yakin membayar dividen itu lebih tinggi, dan lebih tinggi ini akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan juga. Kemudian pembatasan ini juga ditentukan kapan kondisi dan besar sedang atau konstan kebutuhan makroekonomi gitu ya, apakah itu presentasi ya yang bisa disampaikan pada ini, lebih dan kurang ya, diskusikan demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.